Ayat yang keempat dan lima dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, pertama, Luga ini udah lolos belum dari perempuan-perempuan? Kalau kamu sudah pernah merusak perempuan anak orang, kamu itu nggak lolos. Ya, mencolek, menggodain itu kamu nggak masuk kategori kudus, kamu udah najis itu namanya. Satu. Yang kedua, mereka murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan berarti mereka ini tidak pernah ada satu cacat celah, bohong dan dusta daripada mulutnya. Yang ketiga, mereka adalah dengar dulu. Mereka adalah orang-orang yang mengikut. Ya, diam dulu Luga. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi artinya bahwa hikmat dan wahyu yang daripada Yesus Tuhan itu harus dia tahu. Jangan dia ngomong atas nama kata orang. Kamu dusta kalau atas nama kata orang. Harus ada pernyataanmu. Ya, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Orang-orang yang seperti ini harus mati martir. Ya, harus mati martir. Nah, si Luga ini masih hidup, udah ngaku-ngaku 2024 tua-tua. Kamu harus siap mati martir. Kalau setidaknya lehermu harus dikasih sama si Juma untuk dipotong demi memberitakan Injil. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya, lo jangan ketawa, dengarin. Dari cara ngomong aja udah kelihatan nggak ada bobotnya. Diam. Ngomongan kamu aja udah nggak berbobot, ngarang aja kau kerjaan kau. Udah, sekarang saya bantah, sekarang saya bicara ya. Ya, numpang ya Bang Juma ya. Saya didik dulu nih anak satu nih, aki-aki tua nih. Jadi gini. Siapa yang duduk di 24 tua-tua, Alkitab itu tidak menyebutkan loh nama-namanya. Ya, Alkitab sendiri tidak menyebut nama-namanya. Artinya itu sifatnya rahasia. Ya, bahkan kau katanya bahkan memberikan persyaratan. Nah, kalau orang semua memilih persyaratan itu namanya bukan 24 tua-tua lagi, udah jutaan tua-tua jatuhnya. Karena nanti banyak orang yang bisa memilih persyaratan itu jumlahnya miliaran, berarti bukan 24 orang lagi. Jadi untuk masuk di 24 tua-tua itu bukan persyaratan dari kau, sekalipun kau mengutip dari Alkitab. Itu adalah atas pilihan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Ketika ada orang mau ngikut Yesus, ada loh yang ditolak, udah kau pulang aja, kata Tuhan Yesus. Tapi kepada Petrus, kamu ikut saya. Aku, di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, aku yang memilih kamu, yang 12 ini. Kan 70 murid mundur itu kan. Tapi yang 12 itu masih tetap di situ. Katanya, loh, kenapa kamu nggak pergi? Juga Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami udah tahu bahwa perkataanmu adalah hidup kekal. Makanya kata dia, bukankah aku yang memilih yang 12 ini? Tapi salah satu di antara kamu adalah iblis Yudas. Nah, itulah 12 yang duduk di atas tahta Yesus, yaitu 12 rasul murid Yesus. Nah, lalu 12-nya siapa? Kan nggak ditulis di situ siapa. Nah, inilah disingkapkan melalui nabi-nabi. Yang membongkar ini nabi-nabi, dan bukan nggak boleh cuma satu nabi. Kalau cuma satu nabi bisa bohong, bisa dikarang-karang. Nah, kalau saya, Tuhan sudah pernah kasih mimpi kepada saya duduk di situ, tapi saya masih simpan itu sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu ada pendoa syafaat, dia bilang, Bang Luga, sepertinya kayaknya kamu masuk di situ deh. Masalahnya kamu orangnya semangat memberitakan Injil. Oke, saya bilang gitu. Terus ada lagi seorang ibu mengatakan, saya curiga Bang Luga ini masuk di 7 bintang yang tertulis dalam kitab Wahyu itu. Enggak Bu, kalau saya sepertinya Tuhan mengatakan kepada saya masuk di 24 tua-tua. Saya bilang begitu, tiba-tiba Roh Kudus turun, saya nangis langsung. Gue bilang, kenapa gue tiba-tiba nangis ya? Roh Kudus memenuhi saya gitu kan. Tapi itu pun saya belum berani mengatakan saya ada duduk di situ. Tapi teman saya si Ray udah ngomong, Bang, gue ngeliat lo di surga naik Rolls Royce, lu dikawal seluruh pasukan malaikat. Menurut gua Bang, gua yang melihat lu dikawal pasukan malaikat, lu udah masuk di 24 tua-tua itu Bang. Kata si Ray sama saya, dia gua udah pernah dibawa ke surga. Tapi saya juga masih ya segala kemuliaan buat Tuhan lah. Gua mah ditaruh di mana, di paling bawah juga gua siap lah, diemperin surga. Siap diemperin surga gua juga siap gitu. Tapi pas kemarin kita lagi ngomong, ada seorang pendoa. Dia juga katanya memang sering dapat penglihatan, dan dia melihat ketika gue memuji Tuhan itu ribuan pasukan malaikat meniup sangkakala, dan Tuhan ngomong ke dia bahwa Luga itu berkuasa atas Vatikan dan gereja-gereja ortodok yang ada di muka bumi ini.
Iya bang, gua Tuhan bilang lu sama paus masih tinggian lu bang sama paus, lu berkuasa atas paus. Dia bilang gitu. Lalu gua melihat Bang Luga itu duduk di jajaran 24 tua-tua. Ah yang bener lo, gue bilang. Gue kan kaget. Gua chat dia, bang, lu jangan bohong bang. Gue bilang, iya bang, benar, gue nggak bohong. Dan memang gue sering dapat penglihatan seperti itu. Oh, jadi karena udah banyak mengkonfirmasi, terus si Ray Makassar juga mendapat penglihatan. Gue duduk di tahta emas, itu pakai mahkota berlian. Gue duduk di atas tahta waktu itu. Nah, itulah yang membuat gue semakin curiga. Jangan-jangan gue ada di sini. Tapi kalaupun gue ada di situ ya segala kemuliaan buat Tuhan. Itu bukan untuk kehormatan diri gue, gitu loh. Jadi jangan kau bilang wajarin kau syarat-syaratnya, jangan main perempuan. Ya semua juga nggak boleh main perempuan, ucok. Tetapi kan itu kan kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa bebas memilih orang gitu loh. Dan lo guru apa? Lo aja menentang Nabi, gimana lo mau jadi guru? Yang ada lo guru palsu lo. Udah ya, diam kau ya, turun kau. Campakkan pula nanti kau. Oke, lanjut. Kasih ke yang lain aja. Oke. Gak usah dilanjut, terangkan, gak usah dilanjut. Udah, turun aja kau. Kau nggak percaya turun. Turun aja, turun. Loh, kita sedang lagi mengajarin Luga supaya Luga mengajarin pala kau, ngajarin orang mulu kau, buka ruang nggak kelihatan. Jadi kita sedang lagi mengajarin supaya di dalam karunia-karunia 5 jabatan ini memposisikan diri masing-masing dan saling menghargai. Saya Lu nggak menghargai bisa ngajarin ini King of King ini. Ini Rizal tuh lu Si ajarin. Andi lebih pintar. Kalau si Andi suatu saat itu terjadi, si Andi bakal gue berkati dia. Jangan kalau si terangkan ini yang ada dia nih gue buang. Kalau Andi pasti gue berkatin. Siapa yang menyambut gue? Barang siapa menyambut seorang nabi dia akan menerima upah nabi. Emang lu. Kayak kuntilanak ketawa kau. Bodat. Lu kayak ketawa Juma lo. Enggak Bang Luga. Bang Luga aku kau berkati enggak? Makanya Hesti jangan lawan abangmu ini supaya kau juga kau buka berkatin. Jangan kau ikutin si terangkan yang udah bawa tanah ini. Kayak ketawa si Juma aja kau. Luka, bagaimana lo ngangkat si Handi orang dia juga nggak percaya ke Yesus lalu kamu masukin ke surga lo yang Lu jangan mana nih? benci dulu, lu nggak tahu hatinya. Dia boleh aja di sini ngomong Yesus, tapi lu nggak tahu hatinya dia udah rindu sama Yesus. Borjong. Si Hesti juga udah rindu sama Yesus, tapi dia takut sama si Juma. Dia pura-pura. Justru Luga dengerin guru Juma ya, aja dengerin. juga sebenarnya udah mau murtad, tapi kan nggak enak sama MUI. Akhirnya dia pura-pura diam lah, pura-pura debat. Ya dengerin guru ya Jumaya, dengerin guru ya Jumaya. Jadi Kalau karena saya kalau adalah- ada bukti Yesus pernah jadi RT baru saya mikir. Ini kalau Juma ini kalau debat sama gue mikir sekali Cuma meeting nyimak doang juga ini. kirain ditinggalin. Iya, makanya Juma lu jangan lawan gua. Gua ini udah duduk di 24 tua-tua. Lu belum dapat tempat duduk Juma, makanya ikut gua supaya lu juga aman. Lu jangan ikutin si Jadi terangkan lu orang nanti gila, yang lu terangkan hakimi ini. orang-orang Kristen di Indonesia lu gak yang hakimi gitu. Ya abang lu inilah siapa lagi? Iya. Buset. Orang gila. Iya. Orang gila. Dia Jadi yang menghakimi. Kristen Indonesia Bang Luga yang hakimi nanti. Jangan nepotisme nanti kalau pas menghakimi Bang Juma. begitu lihat bom perutnya sama modelnya. Wah ini teman sama saya ini. Kasih masuk pula surga dia. Aduh, ternyata dia selain jadi rasul dia juga hakim nanti di sana. Ngeri kali Orang si Luga ini. gila. Orang gila. Orang Kenapa gila. dibilang gila, Bang? Ya itu Ini namanya kan dia. di surga. Gini Jum, dia bersemangat. Dia Dia bersemangat nggak pernah ke menyampaikan. surga, tapi kau tahu ya. Dia nggak pernah ke surga kan? Dia boleh Makanya masuk surga, lu. gini ya. Bang Juma sebentar ya. Bang Andi bentar Bang Andi ya. Kalau si terangkan ini kita harus maklum. Dia ini iri hati udah stadium 5. Dia ini iri sama gua Dia udah juga mau ke surga nggak bisa gitu.
Iya, dia nggak bisa ke surga, Pak. Dia mau jadi bos, tapi nggak punya kapasitas. Makanya dia mau gila nggak bisa, mau waras nggak bisa. Akhirnya dia setengah gila jadinya. Orang gila. Mantan, Yang gila ini sebenarnya. Ini babunya si Bom Bom ini Bang Juma. Ini babunya si Bom Bom. Kalau datang ke Bom Bom ini pasti ngejilat pantatnya si Bom Bom ini, si terangkan ini. Babunya ini. Jadi Iya, Bom Pak Bom itu di Freddy. mana dia? Di neraka atau di surga, Bang? Hah? Kalau menurut Bom Bom itu, penglihatan Bang kalau Luga. untuk Bom Bom ya, untuk Cuma- Bom Bom terangkan jangan ditanya dia di neraka apa di surga. Dia itu udah orang dalam. Dia ini orang dalam. Oh, Cuma, Ini panitianya. termasuk terangkan ini. cuma Oh, saya mau terangkan cek. itu ibarat kata tuh asistennya Bom Bom, babunya Bom Bom. Bom Bom kan pemimpinnya, gembalanya. Dia ini Cuma- ibarat kata kelas-kelas babu lah. Oh, oke, Dia diam berbabuan, dulu, dia Luga. pegang. Biar saya cek dulu keaslian kenabian daripada Luga. Bukan saya yang ngecek, tolong goblok, ke surga juga nggak pernah, goblok. Kecuali dia udah 20 kali ke surga, boleh lah ngecek. Ini si lontong ini tuh sekalipun nggak pernah mau Iya. ngecek lagi. Dia mute dulu dia, biar saya cek dulu dia masih kambuh atau tidak. Cek Kalau aja kambuh Pak, berarti tahu, nanti hati aku ketahuan. tua, tahu udah Ya. tua juga, bentar lagi kau mati udah bau tanah tahu. Mute Ngajarin dulu, biar orang. saya cek dulu. Kalau saya cek nanti dia check up nih. Iya, iya, Check up kenabian. Kalau dia masih berontak Cek nanti kepala berarti tahu. masih sakit. Tahu tuh sakit begini. guru, ucap guru tuh paling rendah, paling Gini tinggi tuh lu, Kak. rasul, nabi. Gini Luga, Udah dengarin Luga. Nah, gini. Udah. Jadi kalau ibaratnya sekarang ini saya akui Nabi Luga dan saya transfer 20 juta kepada Luga, apakah Luga langsung mengangkat saya menjadi duduk dekat Luga? Kalau kau mengakui saya sebagai nabi dan rasul dan kau transfer 20 juta, masalah duduk atau di sebelah kanan itu bukan hak saya, tetapi melainkan bos saya. Lu tau nggak bos gua siapa? King of Kings, Jesus Christ, cowok paling ganteng di alam semesta. Oh, berarti transfernya ke Yesus, Bang. Nanti Yesus yang kasih honor ke Nggak Luga. bisa, itu nggak bisa lo sogok. Jadi Bang Itu Luga baru besok 20 nanti. juta aja, baru 20 juta aja udah bulan paling ngeri aja loh. Itu serius loh itu. Kalau saudara Ini- framing ini bisa dikasih tempat, ditransfer Saya lah pasti. buang duitnya ke jamban. Kalau dia nggak bertobat, lebih baik duit lu gue masukin ke jamban daripada lu nggak bertobat. Pertobatan itu nomor 1, duit itu nomor 100. Ucok, udah tua kau. Oke, berarti secara materi dia masih murni. Tetapi secara egoismenya, kalau diakui dia masih menerimanya. Ini namanya berarti separuh sakit ya, separuh nyolong sakit ya, Jung. Separuh norong Ini sakit. separuh sakit nih, apanya? Oh, Apa sih? Ini lama-lama nyaki-nyaki gue tetap juga nih. Bagaimana kamu sebagai ukuran dan standar pengakuan untuk kamu sebagai nabi, lalu kamu bilang bahwa kamu menerima saya? Standar nabi Kalau lu tidak pernah bertobat, lu dengar. bertobat dulu. Kalau lu nggak bisa Dengar kalau lu nggak dulu. bertobat, lu bobok ke jamban. Dalam teori-teori kenabian yang terjadi di dalam Alkitab, standar kenabian bukanlah sebagai pengakuan, tetapi bagaimana powerful kuasa dan nubuat itu dinyatakan kepada Iya, makanya kan bangsa di dan mata gua kan jemaat. lo tai. Dengar dulu, Di dengar mata dulu. gua kan lo sayur. Dengar dulu, jamban, dengar dulu supaya Kau kesalahan. yang jamban. Nah, oleh karena Kau yang jamban. Bukan dia jamban, goblok dibilang. Dengar dulu. Ini gabung di persatuan pendeta setai sedunia. sabi ini. sama nabinya kok kayak gitu. Iya. Jadi- Ini pendeta tai Nabi sedunia. kurang ini. gampang gimana sih abang ini ya? Kalau kamu masih menstandarkan Selesai. egoismu, standar apa yang harus dibuat orang kepada kamu? Hanya kamu pengakuan orang, Ya, standar dua, orang. Udah diam aja, itu kesaksian, Udin, itu kesaksian orang. Kalau orang bersaksi, dia dibawa Tuhan ke surga, lu juga nggak bisa menghakimi dia, Ya. karena lu kan tidak pernah dibawa ke surga. Lu tidak punya kesaksian, lu cuma punya teori pengajaran yang nggak ada buktinya. Jadi Kecuali sudah lo. jelas ya.
Sekarang begini. Udah sebentar, jelas ya. sebentar Kau kan bukan, kau sangat jelas. Kau belum pernah ke surga Nabi dipanggil masalahnya. jambal. Kau belum pernah ke surga. Kamu nggak punya kesaksian hidup. Orang tua lagi ribut berantem. Katanya kalau Nabi itu punya, susah, kau bandel Nabi- kau. Nabi itu punya Udah mujizat. suruh Jadi Bang masalah Mujahid. itu umur nggak jadi masalah. Ini masalahnya dia dipanggil jamban. Aduh, parah. Bang, lu gak siksa dia bang? Masa Nabi dipanggil gituan? Gak Sofyan? apa-apa. Gini, kalau Tuhan kan mengatakan saya duduk di 24 tua-tua, ya, itu ring satu. Nah, kalau dia mengatakan saya hal-hal yang kotor, itu nggak masalah. Karena kenapa? Ya karena dia memang nggak akan pernah masuk di dalam kerajaan Tuhan. Dia akan masuk dalam lautan api. Ya itulah upahnya dia. Kenapa kita harus marah sama dia? Yang pasti kita sudah bersaksi. Umat yang akan mempercayai atau tidak, gitu loh. Yang penting saya sudah bersaksi, dan itu adalah ya memang saya mengalaminya. Saya kan mengalami. Saya tidak hanya percaya, tapi saya juga mengalami. Kalau saya Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih mimpi, ya Tuhan memang harus berbicara kepada kita melalui mimpi maupun melalui penglihatan. Tetapi tentunya tidak boleh cuma satu penglihatan, harus minimal 2-3. Firman Tuhan berkata 2-3 orang saksi itu sah, gitu loh. Nah, kalau dia kan tidak punya pengalaman ke neraka, nggak pernah ke surga, nggak pernah, cuma teori, siapa yang jamin? Gitu loh, nggak pernah ngalamin. Kalau saya pernah ngalamin, kalau dia Nah, enggak. itu gimana itu bang? Terangkan. Katanya dia udah sering bolak-balik surga tuh. Enggak ada itu. Kalau dia sudah pernah ke surga, dia akan bercerita juga. Nggak ada katanya. Ya udah ceritakan. Kalau memang ada, ceritakan dong. Saya juga mau dengar. Silakan. Saya mau dengar. Silakan. Oke. Kau pernah. Dalam Nah, bentar satu dulu Bang Luga dengerin. Bang Juma tadi bilang kayak mana itu Bang Premi, Luga bola balik ke surga. Bang Luga langsung jawab gak ada itu, gak ada. Berarti betul Bang Luga gak ada ke surga. Enggak, dia Makanya yang ketawa ku bilang Premi. nggak ada. Makanya orang ngomong Diterangkan tadi ku dengar bilang. Bang Luga. Tanya Bang Diterangkan Premi. yang ku bilang nggak ada. Dia kan bilang si terangkan juga udah pernah ke surga. Aku bilang nggak ada. Kalaupun ada silakan diceritakan, kan kita juga mau dengar. Siapa tahu lu benar. Apa kesaksianmu tentang surga? Pernah nggak ketemu Bapak di surga? Kalau kami ngelihat Bapak udah. Orang Islam kan bilang, oh Tuhan kami Bapak. Iya, lu Tuhan lo Bapak, kami udah ketemu Bapak. Kalau orang belum, ucok. Bapak-bapak ya kami udah ketemu. Tahta Bapak tahu nggak di mana? Udah pernah belum ke depan tahtanya Bapak? Kami udah. Kalau kami belum, bodong. Silakan. Oke. Di dalam 2 Korintus ya, tentang surga yang disebutkan di situ adalah bahwa orang yang dibawa ke surga itu disebut bukan tubuhnya, tetapi rohnya dibawa. Nah, si Luga ini kan, aku sudah naik surga. Apamu yang ke surga? Kalau kamu bersifat roh, berarti kamu harus menjelaskan pewahyuan roh itu yang ada seperti pada Yohanes untuk menjelaskan berbagai-bagai pengalaman dan jenis seperti apa yang dia lihat di surga. Jelas itu di Wahyu. Nah, kamu apa yang sudah kamu jelaskan? Kami udah iya kan saya bilang saya sudah dibawa ke depan tahta. Sekarang kamu pernah ketemu Bapak nggak, gitu tanya. Si Juma ini juga kan gila-gila Bapak nih semua nih. Semua Bapak aku tidak dapat bawa Bapak. Nah sekarang si Juma pun belum pernah ketemu Bapak, sama kayak kau. Kalau kami tim nabi-nabi udah sering ketemu Bapak depan tahtanya. Udah pernah belum kau? Ucok, Udin, Bajigur, tolong jawab. Oke, jadi disinilah dari tadi saya minta kamu jelaskan. Saya tanya kau udah pernah apa belum? Belum jawab jujur, Bang, belum gitu. Udahlah, sudah pasti udah. Nah, ceritakan apa yang kau Dibawa lihat? kepada dibawa kepada satu tempat yang sangat indah. Di sana itu tenang dan damai sekali. Wow. Dan di sana kita tidak ada satu kekacauan, keributan, bahkan tidak ada Luga saya lihat di sana. Luga tidak saya lihat di sana. Ukti Mulyana. Tidak ngarang. Iya, jadi di sana Itu ada penuh saingannya dengan Bang damai. Luga. Ayo. Memang Sudah memang ngarang kita ini.
diberikan satu gambaran begitu ada pohon-pohon yang begitu seduh dan seluruh nuansanya itu begitu damai dan tenang. Tapi saya tidak pernah lihat Luga ada di sana. Satu pun tidak pernah saya lihat. Berarti nggak Batang ketemu. hidungnya pun nggak pernah saya lihat. Nggak ketemu. Gitu loh. Nggak ketemu. Gitu. Jadi artinya Berapa kali kau ke bahwa surga? Berapa kali kau ke surga? itu ada 3 kali lah. Yang satu itu diangkat ke sinar kemuliaan, yang satu ke tempat sebuah yang damai, yang satu lagi kepada orang-orang yang begitu banyak mengalami penderitaan. Jadi aku lihat di sana yang ada kayaknya di lubang penderitaan itu Luga gitu ada di sana. Oke, Gitu. oke. Saya jawab ya. Jadi gini. Mungkin ada orang mengalami tentang surga. Mungkin itu kapan? Ya, kalau itu misalnya masih 3 hari yang lalu, kita mungkin patut mempertimbangkannya. Tapi kalau itu kejadiannya 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita butuh informasi terupdate terkini. Ya, karena bisa saja ketika dulu kamu masih polos, Tuhan baik sama kamu. Akhirnya ketika kamu udah kesini-sini makin blow on, sehingga Tuhan sudah nggak mau berkenan lagi sama kamu. Makanya saya selalu bilang, ketika orang dibawa ke surga, kapan? Oh bang, udah 20 tahun yang lalu. Kalau udah 20 tahun yang lalu udah basi. Kita butuh update terbaru. Kalau saya baru-baru ini Tuhan bicara sama saya, kalau saya itu dalam berdebat, itu pukulan saya nilainya sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Itu Tuhan ngomong ke saya. Ini masih baru. Ya, update terbaru ya, di update yang baru. Sebentar dulu, tenang, jangan ketakutan. Kita butuh update terbaru. Kalau misalnya, karena banyak juga, memang bisa-bisa saja orang dibawa ke surga. Mungkin saat itu dia orang yang baik. Tetapi apakah imannya itu dipertaruhkan sampai pada finish, pada akhirnya? Jangan kita di awal benar, tapi di akhirnya kita tambah blow on. Karena aku lihat kau akhir-akhir ini kau bukannya tambah benar, kau kulihat tambah blow on. Terangkan. Nah makanya kalau bisa itu update terbaru, bila perlu kemarin atau dalam tempo sebulan ini atau seminggu ini kau dibawa ke surga, mungkin aku akan mendengar. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya itu update yang terlama, yang 20 tahun 10 tahun yang lalu, itu nggak bisa dijadikan patokan, karena dulu juga Simpson kan benar dia. Tapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, makanya nggak bisa dijadikan iman kita yang dahulu menjadi barometer iman kita yang sekarang. Jadi kita perlu update terus. Makanya kalau kau memang perlu di surga, jaga itu. Jangan sampai kau nggak dibawa ke surga lagi. Nah, kalau saya puji Tuhan, update terbaru saya masih dihitungan masih 4 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Tuhan masih berbicara terus sampai hari ini kepada saya. Masalah 24 tua-tua itu sekitar 2 minggu yang lalu. Bang Luga, saya melihat Bang Luga duduk di jajaran 24 tua-tua dan itu bukan saya yang ngomong. Tapi saya juga mendapatkannya. Ada beberapa 5 orang melihat saya di surga itu dikawal pasukan malaikat seperti mengawal seorang menteri. Nah, artinya bahwa itu sudah sangat kuat konfirmasinya, brother. Ya, kamu jangan terlalu sombong. Ya, di atas kau masih banyak yang lebih tinggi. Jangan kau lupa daratan kau. Kita nggak tahu si Juma ini nanti bertobat, dia jabatannya lebih tinggi dari kau. Dia sudah kolonel, kau masih kopral. Justru kadang-kadang kenapa saya baik kepada orang Islam, karena mereka ini adalah calon-calon yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara kau akan menjadi janda yang udah 20 kali jadi janda. Dan kau pun, Tuhan pun, jangankan Tuhan, setan pun lihat kau jijik. Paham kau terangkan? Sepertinya kau udah nggak bisa tertolong, ku lihat. Kau udah tua, tambah tua, kau makin sesat. Ya, tunggu. Gini. Bang Luga, Oke, silakan. kenapa saudara kita ini disebut sebagai janda? Dia kan laki-laki. Gini. Gini, Ada ini pertanyaan ini, ini. Nabi. Saya lihat si Juma ini lama-lama makin Tidak, pintar laki-laki dibilang si kenapa Juma. bisa janda? Ada kemajuan Harusnya kau udah, Juma. Bang. Nggak sia-sia kau di sini didukung oleh. Jadi kulit kau makin pintar. Jadi gini. Tuhan, di mata Tuhan, umatnya itu seperti istrinya. Makanya kan ada ayat, Israel itu adalah istriku, kata Tuhan di Yesaya pasal Jadi berapa. Bang Luga nanti jadi Jadi gini. istrinya Tuhan. Begini, Mana secara laki-laki roh, pakai gaun pengantin wanita. Sebentar.
begini Wah, bro. parah kali nih. Secara Bang rohani, Luga pakai gereja, bukan perorangan, bukan pengantin perempuan pakai sepatu tinggi, hak tinggi, pakai baju renda-renda, bulu matanya disambung, Bentar dulu, Bang. pakai lipstik. Gimana ceritanya Bang Luga nanti Bentar tuh, dulu. modelnya? Ya, Hah? bentar Bisa dulu bang. bayangkan Yang Bang Luga dimaksud dengan jadi ini tampilan perempuan. bukan, tetap laki-laki, tetapi gini. Tapi dibilang janda Secara tadi. rohani, sebentar dulu bang. Ya udahlah, bang ngomong dulu lah. Saya bicara dulu. Iya, saya Jadi cuman gini. Kenapa saya bilang si terangkan ini? Ya. Kenapa saya bilang si terangkan ini udah janda 20 kali? Di mata Tuhan, ciptaannya itu seperti perempuan. Karena Tuhan kan yang kasih kita makan, bukan kita yang kasih makan Tuhan. Jadi, secara spirit, seluruh umat manusia, bukan perorangan ya, seluruh umat, ya dari zaman Adam, kita ini dianggap Tuhan tuh seperti istrinya. Makanya Tuhan bilang, janganlah engkau berzina dengan ala-ala lain. Jadi Tuhan ketika kita menyembah Harus Tuhan yang lain dibawa itu di dianggap Sopiatul tuh, Tuhan itu harus kita naik berzina. itu. Nah, kalau muslim, Nama akun, bentar Sebentar, dulu Bang Luga. jadi gini. Nama akun Al Hayat Indonesia itu Sopiatul. ya udah naikin aja nggak apa-apa kalau mau naikin. Jadi gini, jadi kan kalau muslim ini di mata Tuhan seperti seorang perawan yang belum dapat suami. Itu muslim. Tapi kalau si terangkan ini di mata Tuhan bukan seperti seorang perawan. Ini sudah menjanda 20 kali dengan Beelzebul. Tuhan juga enggak yang sudah menjanda 20 kali. Ibarat kata tuh barangnya itu udah Jadi gini. Astagfirullah. Jadi Bang Freddy Jadi ini gini. sudah 20 kali janda. Jadi gini. Ya, jadi ada perlombaan, Balas orang tua, iya. di Amerika. Sebentar. Jadi ada perlombaan di Amerika. Jadi ini kompetisi siapa yang lebih besar barangnya siapa yang lebih besar gitu kan. Jadi ini diperlombakan lah. Jadi ikut serta dari orang Afrika. Ini kemaluan saya udah gede banget lubangnya katanya kan, dimasukin semangka masuk, wah luar biasa kan peserta di area Afrika. Dari Amerika juga kemaluan saya lebih besar ya kan. Ini Nabi Sebentar. Jamban, ini Nabi Jamban. Jadi Nabi Jamban. sebentar. Jadi siapa yang Sebentar sudah dulu, dari Anda? gue lagi cerita. Jadi peserta dari Amerika nih, dimasukin kulkas masuk, wah orang tepuk tangan semuanya kan. Wah gila men, kulkas dimasukin masuk gitu. Udah gitu terakhir peserta dari Indonesia, dia bingung kan, aduh gimana lah caranya ini kan. Wah semua Yang penonton mewakili kecewa, Indonesia wah siapa? apaan Bombong. ini? Iya. Ini sih terangkan ini kan, ibarat kata nih perwakilan Indonesia. Jadi Oh, terangkan orang udah pada mewakili penonton sana ya. kecewa. Masalahnya yang tadi yang dari Afrika semangka masuk, yang dari Amerika kulkas masuk ya kan, saking gedenya barangnya kan. Yang dari Indonesia nih, katanya gini, wah penonton udah kecewa, nggak mungkin lah orang kulkas aja bisa masuk, nggak mungkin lo bisa ngalahin yang dari Amerika deh, kulkas aja bisa masuk ke barangnya gitu. Tiba-tiba penonton teriak, woi kok ini tiba-tiba gelap? Kata peserta dari Indonesia, kalian semua dari dalam. Sebesar apa tuh? Satu stadion. Satu stadion. Satu stadion masuk jadi gelap padahal lampunya dimatikan. Kurang ajar. Bukan, Ada. mereka semua udah di dalam. Ini cerita didapat Jadi dari ibarat surga kaca 2 hari begitulah Bang lalu Juma. kayaknya. Jadi ibarat kaca begitu. Lagi seterang. Ini kalau di Penipuan tuh udah jijik Coba. nih dia ini. Coba. Masa dibilang Udah menjanda 20 kali. janda. Guluga, masa iya Nabi ceritanya cerita porno Sholat begitu, dulu, sholat. Nabi duduk di 24 tua-tua. Najis mah Nabi kayak kamu kalau cerita-cerita kayak begitu. Masa Nabi yang Nanda duduk di Puspita 24 tua-tua Itu bukan yang- najis bro. Saya menceritakan. Itu Coba didapat kamu di surga Bang Juma cerita pasti itu. tahu dong.
Bang Juma, Iya. tahu nggak cerita waktu di Yeskiel pasal 13 Ohola dan Oholiba? Kan ada tuh Itu bahwa susu Nabi keremajaanmu najis. sudah dijamah-jamah dengan Lu jakar kan- yang seperti jakar kuda. Nah itu nubuatannya. Iya, Nabi najis lo Luga, Nabi najis lo. Cerita-cerita mah yang duduk di Oh, Nabi najis. tua, ceritanya cerita Nabi najis kamu Luga, Nabi najis itu namanya. Masa di otaknya mengenai hal kebesaran Itu zakar? bukan najis. Emang di mata Tuhan kau sudah mempersuamikan Beelzebul. Kau udah bersuami Beelzebul. Habis kau dipakai sama Beelzebul, dioper lagi ke Lucifer. Lucifer ngoper lagi ke Asmodeus. Lucifer ngoper lagi ke Naga. Makanya Tuhan udah jijik ngeliat kau. Jangankan Tuhan, Setan aja udah ngeliat kau, udah muak, udah jijik setan ngeliat kau. Setan aja bilang kita aja yang setan gak gitu-gitu amat. Nah kau kenapa? Melonte aja kerjaan kau. Jadi Luga, kamulah yang disebut dengan Nabi najis yang dibuang ke neraka. Karena cerita kamu cerita tentang porno mengenai kebesaran zakar orang. Kalau yang di Yeskiel itu beda, contohnya itu beda. Itu karena penyembahan berhala. Kamu cerita-cerita Nabi seperti itu, artinya kamu itu nggak pantas duduk di 24 tua-tua. Karena kenapa? Kamu najis orangnya. Nabi najis kamu, Luga. Tapi gini. Ya. Tapi Bang Premi Itu kan- ternyata lebih hebat Anda ya. Anda 20 kali loh menjanda, sementara aku janda nggak laku-laku loh. Padahal aku wanita tulen loh, aku wanita tulen.